Ibu Amelia Shirley, Pak Tung, bagaimana caranya kita bisa, kalau kita sudah set harga yang baik, kualitas barang baik, display juga menarik, dan masih belum BP, karena kita terbentur oleh biaya perikanan yang mahal, sehingga belum banyak orang yang tahu produk kita. Terima kasih. Berarti iklannya isinya kurang jos itu, kurang heboh, kurang gila, kurang dahsyat tadi ya. Jadi merevolusi cara jualan itu Anda harus jawab 5 pertanyaan tadi. Terus kemudian harus keluar-keluar kan, keluar-keluarnya terus harus USP, Ultimate Advantage, Sensational Offer, Power Promise, and Shocking. Jadi kalau itu belum, nah ya pantesan aja iklannya mahal dan tidak produktif gitu ya. Penuh kegilaan dikit dah, Bu Amelia. Saya enggak, kalau Anda mau cerita barangnya akan, kalau yang nanya ya cerita detail sak barangnya, Ya. kalau biayanya berapa, modalnya berapa, itu kita akan lebih cespleng ya. obatnya. Ya, Pak Randy. Pak Randy, Pak tuh bagaimana step menjual atau memasarkan kuliner khas daerah yang tidak familiar atau baru kepada masyarakat banyak? Target pasar adalah orang-orang kantoran. Harga berapa yang cocok untuk harga perkantoran? Ini masuk kalau wah kuliner aja Pak ini Pak. Ya, wah kuliner ya, kasih tahu wah kuliner. Wah kuliner. Terus jadi Pak Randy masuk wah kuliner, pas daerahnya wah kuliner. Terus kemudian juga Anda pakai Facebook Ad ya, karena kan target marketnya jelas orang kantoran gitu ya. Kalau harga berapa cocok? Ya tergantung balik dengan. Dan kalau perkantoran, kalau ada yang kan gini di Marketing Revolution itu ada satu yang namanya canvassing, ada yang namanya agent gitu ya. Maksudnya apa? Kalau bisa di pas jam makan, pas apa Anda kasih gratis coba, itu nice. Saya nggak tahu makanannya apa. Oh, ada baunya, wow itu masuk ke batang otak pas jam makan. Oh enak, harus beli lagi. Atau pas pulang kerja kasih gratis kecil di daerah perkantoran tepat target market. Itu namanya gerilya darat gitu ya. Oh gerilya udara ya wah kuliner. Jadi ada gerilya daratnya juga. Bagi-bagiin makanan yang porsi kecil gratis di daerah perkantoran. Kemudian terima pesanan. Tapi aktif bagi Pak, gratis Pak, coba rasain Pak, gratis. Enak Pak, coba rasain, enak bergizi apa? Oke ya. Sekarang ekonomi Indonesia lagi membaik menurut Pak Tung. Bagaimana apa yang akan difokuskan pemerintah untuk kedepannya untuk menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kita punya kesempatan untuk membuat bisnis lapangan pekerjaan. Jadi kalau Pak Jokowi terpilih lagi gitu ya dengan catatan karena saya Pak Prabowo nggak tahu programnya ya. Ya nggak tahu juga sih yang ngikutin politik Pak. Nggak ngikutin politik ya. Kalau Pak Jokowi kan sudah jelas dia programnya infrastruktur diselesaikan. Terus setelah infrastruktur dia akan mulai ke yang namanya merubah manusianya tuh. Jadi revolusi manusianya. Kalau dulu infrastrukturnya sudah, sekarang manusianya. Nice gitu ya. Nah apa yang dilakukan yang potensi bisnisnya? Tentu saja satu kalau yang nanti adalah istilahnya kan dia juga gerocok dana untuk online yang diprotes sama Pak Ahmad Zaki dengan data yang salah ya. Datanya salah sih, data tahun 2013 Pak Jokowi belum menjabat. Iya belum menjabat. Saya juga siap itu melihatnya. Ya itu ternyata dana sekarang kan banyak loh, 50 triliun atau berapa loh yang sekarang ini. Jadi tentu saja di dalam dunia startup ini akan menarik. Tapi yang kalau dunia startup itu risikonya masih besar, tapi yang seru-seru itu adalah tetap di properti karena infrastruktur jadi, properti akan naik. Jadi di tahun 2019-20 ini ada 4,5 plusnya, setengah minus. 4,5 lawan setengah. Plusnya apa? Satu siklus yang namanya properti. Perhatiin ya, pada waktu bumi gonjang-ganjing 98 rontok, mari kita lihat ya, 99, 2000, 2001. Kalau Anda masuk 2001, 2002, oh properti Anda booming. Tahun 2008 rontok lagi tuh propertinya. Mari kita bayar 2009, 2010, 2011. Anda masuk 2011, 2012 oh properti booming. Nah, 2015 rontok tuh. Mari kita tahu 2016, 2017, 2018, 2019. Anda masuk di 2018, 2019 itu banyak untungnya. Jadi siapapun presiden yang terpilih, banyak orang paranoid bahwa kalau Pak Prabowo nanti naik, nanti jadi HTI, jadi Indonesia pecah gitu. Pastinya enggak menurut saya. Beliau memang menurut saya ya oportunis, pokoknya yang lawannya Pak Jokowi direkrut. Kalau dia menang, apakah dia mau jadi bapak perpecahan bangsa? Manado merdeka, Bali merdeka, mau lah. Siapa yang mau gitu ya? Ya mestinya juga enggak lah mau
di istilahnya dikilapahkan, mestinya enggak gitu ya. Jadi tapi dalam hal ini yang menarik itu adalah siapapun presidennya, menurut saya properti akan naik. Satu, siklus properti tadi sudah timenya. Kemudian ekonomi, ketika bunga murah, uang muka properti murah, properti akan naik. Dan hari ini tuh uang yang masuk di bank itu begitu banyaknya, yang tercurah di properti lagi ngerem. Selama 2-3 tahun ini ngerem. Karena dulu loan to value, jadi uang mukanya harus tinggi. Sekarang uang mukanya sudah lebih murah. Dulu bunganya tinggi, sekarang bunganya rendah. Nah ini kan masih ngerem-ngerem, orang lihat properti, lihat pemerintahnya siapa, gimana. Edan, kalau Edan kan pada cabut negara dari negara ini. Nah ini. Nah, jadi dengan siklus ekonomi, dengan bunga murah, properti alamat banyak naiknya. Yang ketiga, namanya bonus demografi. Bonus demografi ini akan membuat properti juga naik. Apa itu bonus demografi? Menurut Boston Consulting Group, itu penelitian yang dilakukan di Indonesia di tahun 2013 sampai 2020, puncaknya 1920 ini, menambah 68,7 juta OKB, orang kaya baru. Orang kaya baru itu misalnya kayak Dian, tadinya sekolah, sekarang udah mulai kerja, sekarang mulai beli rumah. Mulai beli rumah, besok menikah. OKB ya Pak? OKB, orang kaya baru tuh. Orang kaya baru. Nah, orang kaya baru ini meningkat 68,7 juta. Nah, dengan pertambahan bonus demografi yang begitu besar ini, yang banyak butuh properti tuh. Banyak Pak. Nah, ini banyak naiknya secara umum. Yang keempat, itu adalah namanya satu yang namanya infrastruktur jadi. Jadi 2000 yang diributin loh, 195.000 kilometer itu 3 kali keliling bumi itu dibangun dari berapa ribu desa. Satu desa cuma 2,5 kilo, darling gitu ya. Dan jalan itu bukan muter bumi gini, jalan kan gini muter-muter gini. Itu politikus aneh itu. 195.000 jalan desa protes. Jalannya dibangun di mana aja itu. Orang Jakarta aja bangun berapa ribu kilometer, di Jakarta berapa 7.000 kilometer, berapa ribu. Jakarta doang berapa ribu kilometer. Lalu lebar Jakarta cuma berapa jam, jalannya kan bukan seperti gini doang. Ya gini bisa lagi bangun sana kota-kota orang. Aduh, ya ada orang yang gini. Keliling bumi itu berapa ditaruh dibangun di mana? Aneh banget itu. Nah, tapi 195.000 jalan jadi. Jalan tol ini 2019 itu 1.852 kilometer. Kayak saya ini kan mau ke Surabaya. Surabaya dulu biasanya kalau mau ke Solo saya naik pesawat dulu ke Jogja. Terus kemudian naik kereta. Saya naik mobil 2 jam kurang 4 menit. dulunya 5 jam, kereta 3 jam. Wah, sebelumnya 7 jam. Wah, sekarang 2 jam kurang 2 jam. Terus naik mobil aja hajar. Jalur darat dengan damainya. Nah, kalau itu jadi, itu akan yang namanya tadinya orang jualan sayur, jualan buah, kayak tadi buah langsat, buah duku itu kan tahan cuma 1 hari 2 hari. Ya tadinya nggak bisa mau gimanain. Ya harus pakai cold storage, pakai gini, uang ya. Sekarang dengan adanya jalan ini, ekonomi akan naik. Terus properti kalau misalnya ngomong gampang, itu menurut Pak Krisna Yanaya, ya tadinya nggak ada jalan, sekarang ada jalan. Itu dalam waktu 3 tahun ekonomi naik 3 kali sampai 5 kali lipat. Nah, demikian juga tadi nggak ada jalan, sekarang ada jalan, di daerahnya ramai, kanan kirinya naik, jalan tol jadi naik, perekonomian lebih lancar. Ada yang negatif nggak? Ada. Ini yang kelima nih, yang 4,5. Setengahnya itu apa? Currency war. Aduh. Kalau Anda bilang Pak Jokowi nyetak uang, sebetulnya dia nyetaknya terlalu sedikit menurut saya. Karena menurut data di BI, silakan cari itu yang dicetak itu dia 4 tahun itu nyetak cuma naik 30%. Zaman Pak SBY, cek ya, 2009, 2014 itu nambah 80% uang beredar. Itu langkahnya Pak SBY benar. Kalau enggak Indonesia bahaya sekali. Jadi itu inflasi, perang currency war itu di tahun 2008, 2009 bumi gonjang-ganjing, Amerika nyetak duit banyak sekali. Jepang nyetak duit banyak itu berapa? 75 miliar US dollar every month. Jadi dengan uang beredar banyak, mendadak Indonesia itu untuk pertama kalinya 2012 itu namanya defisit neraca perdagangan. Ekspor sama impor
gede impornya. Jadi kirim barang keluar sama narik, nah dengan impornya lebih banyak, devisa tergerus. Devisa tergerus, apa yang terjadi? Nanti kalau diras diajar sama George Soros, Indonesia kolab. Daripada tergerus, diinflasikan dengan sengaja. Zaman Pak Agus Martowardoyo gitu jadi Menteri Keuangan, kemudian dia akan jadi BI, cetak duit. Coba lihat uang beredarnya. Ada data-datanya itu. Naik 80% uang beredar 2009. Makanya inflasi dong. 9.000 jadi 13.500 dolarnya. Nah, kenapa? Supaya rupiah ini, gini, kalau rupiah itu naik dibanding dolar, kita celaka. Barang impor jadi lebih murah. Nah, kalau rupiahnya lemah, impornya jadi mahal. Karena mau beli dolar, dolarnya mahal. 13.000 mahal. Jadi impornya berkurang. Nah, ekspornya bisa meningkat. Karena barang Indonesia dianggap di luar negeri jadi murah. Ternyata kebijaksanaan Pak SBY nyetak duit itu bagus. Akibatnya kita jadi cadangan devisanya tetap meningkat. Ya memang jeleknya inflasi itu dirampok. Saya ngomong ya, jadi yang rampok kekayaan kita yang paling besar adalah inflasi nomor satunya. Jadi Anda nggak tahu daya beli Anda. Nah, kalau Anda beli properti bagus, inflasi nggak apa-apa tuh. Jadi sewanya tetap naik, harga propertinya naik 4,5 tuh. Nah, setengah ini memang bukan hanya currency war. Yang problem berikutnya yang perlu diwaspadai agak negatif itu namanya perang tarif. Jadi hari ini yang namanya perang dagang antara China sama Amerika itu bisa merembet gitu ya. Nah ini agak negatif gitu. Jadi dalam jangka pendeknya negatif dan jangka panjangnya tetap positif. Apa yang terjadi? Mereka masuk ke sini dimahalin, masuk kemana? Impor dimahalin, balas-balasan, macekin. Sebelumnya Donald Trump banyak orang bilang gila, tapi ada menurut objektivitas yang saya terima belum tentu saya benar. Dia ada benarnya juga. Contohnya, ketika Indonesia kirim barang pergi ke Amerika, pajaknya tipis. Coba mobil Amerika masuk di Indonesia, pajaknya gede atau gede banget? Tuh, curang toh Indonesia. China juga sama. Barang China pergi ke Amerika, barang Amerika masuk ke China, dipajakin, bahkan dilarang. Diproteksionisme. Curang kan? Nah, curang, makanya sekarang dia balas, pajakin gede. Ayo kamu pajak-pajakan, ayo. Nah itu secara umum nanti akan fokus ke dalam negeri. Untuk long termnya bagus juga. Makanya China akan fokus ke dalam negerinya juga. Jadi dia marketnya tadi kirim barang ke luar negeri, sekarang bagaimana masuk ke dalam negeri. Jadi dulu panci-panci bagus jual luar negeri, handphone bagus luar negeri, sekarang nggak mulai dalam negeri. Keber habis. Nah, jadi dengan 4,5 ini kemungkinan suksesnya di properti akan lebih besar secara makronya, ekonomi makro gitu ya. Mikronya harus belajar ilmunya dulu, nggak punya ilmunya ya juga parah yuk.